ya, termasuk salah satu surat ya pemutusan ya. Pemutusan Duriyah Wali Songo itu terbit tanggal 20 Juli 2020. Ya, saya ada selebarannya itu juga ya kopsnya itu ya RA gitu loh. Ya Jadi makanya kan gini, gimana? Kang, maksudnya gini, kalau pada saat kita mau membidik RA-nya untuk bertanggung jawab, takutnya yang saya khawatirkan kalau memang yang saya tanyakan tadi, Maktab Daimi tidak serta-merta mengeluarkan tanpa RA, atau kebalikannya, maksudnya kan dia bisa mengkelahnya dari sini, makanya saya tanyakan gitu, Kang Skincare, supaya pas gitu. Ada kemungkinan kan seperti itu nantinya. Enggak. Itu sesuai dengan ADRT-nya Maktab Daimi itu seperti itu. Ini Oh, aja yaudah, contohnya. yaudah. Bentar. Ini kan dari website resminya dia ini. Nah, ini kan ada lambangnya ini. Mau dibesarkan. Nggih, monggo. Nggih. Mungkin nganu Gustam, ini cuman ini pendapat wongkut nggih. Mungkin nanti ya dengan tim hukum itu coba dikaji lagi, ya kan. Oke, jadi memang sasarannya ini kan gimana caranya agar RA ini dibekukan atau dihentikan aktivitasnya. Kita sepakat untuk tujuannya itu kita sepakat. Nah, cuman apakah hanya melalui undang-undang ITE? Nah, ini kadang yang perlu dikaji juga, karena gini, di dalam hukum Indonesia, ya kan, orang yang melakukan pelanggaran undang-undang ITE yang punya beban pembuktian itu bukan tersangka, tetapi orang yang mengajukan, ya itu punya beban berat di situ. Nah, adapun tersangka atau terdakwa, dia itu tidak punya beban untuk membuktikan, tetapi dia bisa meminta seseorang untuk menjadi saksi meringankan. Nah, jadi sebenarnya berat bagi kita yang mengajukan atas dasar pelanggaran undang-undang ITE itu sebetulnya berat. Ya, bukan berarti dia mengatakan ini terus dia harus membuktikan, bukan. Ini kalau menurut hukum Indonesia itu. Makanya coba nanti dikaji dulu. Memang sasarnya bagus. Jadi kita semua paham apa yang dimaksud oleh Gustam, paham. Jadi tujuan utama bekukan RA karena RA sudah banyak melakukan pelanggaran. Cuman pintu masuknya itu harus lewat pasal yang mana? Somasi ya, itu. Ya, bukan kita melaporkan langsung. Somasi. Digiring. Jadi somasi itu menggiring pertemuan antara Yaimat dengan RA. Betul. Tapi, gitu. Disaksikan sama ahli-ahli gitu. Jadi ada keputusan dari situ gitu nantinya. Somasi benar. Nah, kalau masuknya lewat situ benar. Loh ya, makanya itu saya dari tadi kan gerakan somasi. Undang-undang ITE-nya jangan masuk dulu. Loh, gak apa-apa, itu tadi sebagai dasar. Maksudnya kita itu berdasarkan itu dasarnya ini loh, kita mensomasi itu ini loh. Ya, dasarnya itu penyebaran berita bohong. Itu. Untuk kalau kita lewatnya somasi, ya ikut, bukan langsung melaporkan. Somasi pada saat sampai berita itu dikatakan bohong atau tidak bohong kan gitu, adanya pertemuan antara dua Yaimat dan pihak RA. Betul. Nah, itu pembuktiannya. Ternyata RA tidak bisa membuktikan, dia masuk ke dalam berita bohong gitu. Betul. Ini sedikit ya, Gus ya. Jadi somasi itu di dalam konteks hukum itu bentuknya kan teguran ya, secara tertulis atau peringatan lah kepada pihak-pihak yang dianggap itu merugikan ya. Lah, apa tujuan daripada dilakukan somasi? Itu supaya memberikan kesempatan. Jadi bentuknya tabrin betul ya, memberikan kesempatan pihak daripada yang disomasi untuk memperbaiki kesalahan itu gitu loh. Yang kedua itu menyelesaikan masalah secara damai tanpa proses pengadilan. Itu kan tujuan somasi ya. Nah, terus ketika memang menjadi bukti tertulis bahwa pihak korban kok sudah berniat baik ya,
terus termasuk mengklarifikasi kesalahannya atau membetulkan kesalahannya. Nah, itu bisa berujung dalam konteks perdamaian karena menemukan dua pihak daripada yang berselisih itu loh. Artinya ketika yang menyomasi ya toh, itu menuntut apa saja secara tertulis kepada pihak yang dituntut ya untuk melakukan pembetulan dalam sebuah perlakuan yang salah gitu loh. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Wongkut lah nanti ada pun ketika disomasi 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak diindahkan, itu akan menimbulkan hukum gitu loh ya. Dia akan menimbulkan hukum dari langkah ini karena memang orang yang sudah diberikan somasi 1, 2, 3 gitu loh, nanti dia harus yang akan membuktikan, dia harus membuktikan gitu loh. Ketika dia tidak ya bukan kita yang membuktikan, kayak kita melaporkan Hussein Pak Akil itu dia yang membuktikan gitu loh. Betul, dia yang membuktikan seperti itu. Ini kok rumah kita ada keneng Bennett atau kenapa kok nerbangkean enggak bisa ya nerbangke stiker. Ya biasa aku membahas iki kan direpot ya. Iya. Masalah. Jadi lanjut. Ini adalah apa ya, ikhtiar atau usaha saya pribadi sebagai anak bangsa yang tidak menginginkan caci maki ini. Kalau Kang Amadi, Gus Amadi ini kan wis mubahalah wis gak usah caci maki kan gitu. Saya juga melakukan hal yang sama. Wis ayo diselesaikan lagi wis gak usah caci maki terus. Enggak. Kan. Kang Fikri, hiburan malam itu kalau mau dibekukan gimana sih pola pikirnya Makoli itu? Gue bingung. Iya, terima kasih yang mendukung somasi itu ya. Jadi somasi ini ada itu Ali. Itu si Makoli katanya hiburan malam itu kalau mau dibekukan. Kok gimana sih maksudnya apa itu? Ini kan beda konteks ya toh. Yang namanya hiburan malam itu kan sebuah apa jenenge usaha. Apa namanya bahasa yang sederhana apa Bang Ali itu? Ya toko lah, warung. Toko ya. Udah ada aturannya dibukukan atau tidak dibukukan kan negara udah ngasih aturan-aturannya tentang hiburan. Dia berizin dari izinnya itu ya buka restoran, buka kafe, buka apa jenenge karaokean itu ada izinnya sesuai SOP daripada industri itu loh. Beda, masih bedakan dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ya wis, kalau itu memang kan seperti kafe, seperti klub malam, ya kalau melanggar SOP dari yang diterbitkan izinnya dari pemerintah, ya terus tahu-tahu menjual barang-barang yang terlarang, ya atau dijadikan tempat yang tidak semestinya, lah itu bisa nanti bertindak pemerintah yang menertibkan itu, atau kalau pelanggarannya berat bisa membekukan atau mencabut izin daripada usaha tersebut. Bedakan itu loh. Lanjut. Ya di sini terus, ayo. Nah ini kan jelas lambangnya RA, tulisan bawahnya besar ini apa? Kan sudah jelas ini teman-teman. Itu loh, bahwa RA di sini ya. Nah itu. Monggo lanjut. Jadi intinya kan kita semua sepakat. Jadi gerakan somasi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gerakan somasi yang digagas oleh Gus Tom. Cuman ya tadi ya memang sebaiknya secepatnya saja. Jadi formatnya gimana? Kalau memang perlu tanda tangan ya monggo ya kan, disampaikan ini apa ke masing-masing kabupaten ke teman-teman semuanya ya kan, sehingga nanti terkumpul tanda tangan mungkin ya berapa juta lah ya. Itu nanti insya Allah akan cepat terwujud juga itu. Kalau somasi ini tanda perlu apa ya, tanda tangan tidak perlu sebenarnya, sederhana kok. Nanti kalau semua wilayah dalam kota itu ya yang peduli dengan keselamatan umat dan bangsa ini mensomasi itu sudah cukup. Nah itu nanti memang ada gerakan secara nyata, bikin bentangan spanduk dukung pembubaran RA kan gitu, dengan tulisan alasan seperti ini, nanti itu pasti ada. Tapi sebenarnya untuk melaporkan ini atau mensomasi ini seandainya tidak perlu itu sudah cukup gitu. Yang penting katakan se-Jawa ini ya, mulai ujung barat sampai timur ini
bersatu. Nah, itu surat itu tembusannya ke Presiden, Menkumham, Mendagri, Kejaksaan Agung. Itu tembusan somasinya nanti di situ. Bahwa pemberitahuan kita mensomasi ormas ini kan gitu. Dengan alasan bla 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 seperti itu. Tuh. Tapi kita memang semoga kita dikasih rezeki, dikasih kekuatan, kesehatan lahir dan batin, kita bisa aksi itu di setiap kota. Bagus sekali. Nanti kita bentangkan spanduk untuk tanda tangan ya, bubarkan RA yang sudah membuat kegaduhan di masyarakat seperti itu. Monggo lanjut. Ya begini, Gus Tom ya. Jadi kalau memang organisasi tadi sudah disomasi, terus tidak mengindahkan, maka bukti somasi ini nanti manakala sampai berujung kepada tuntutan pidana atau bentuk tuntutan perdata, kalau memang dirugikan, ada yang dirugikan, itu akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Ya, posisi Anda itu akan kuat ya dengan somasi ini. Bahkan ketika somasi ini tidak dijalankan, ya ini kan akan bisa loh ya pembekuan, pembubaran, macam-macam ya. Karena apa? Bentuk somasi ini adalah etikat baik ya bagi yang merasa dirugikan atau yang mengajukan somasi kepada pihak yang dilaporkan. Etikat baik ini ya bentuk daripada ingin penyelesaian secara damai tetapi tidak diindahkan. Artinya ketika sebuah organisasi kemasyarakatan melakukan kebohongan publik, menyebarkan rasisme ya atau menganut paham fasisme ya gitu loh, dapat dikenai sanksi tegas hingga pembubaran oleh pemerintah berdasarkan regulasi hukum di Indonesia. Secara hukum ya tindakan-tindakan tersebut itu loh Gus Tom, itu melanggar aturan dasar berorganisasi. Betul. Karena apa? Satu ya larangan dalam Undang-Undang Keormasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, terkhusus di pasal 59 itu dilarang keras menyebarkan permusuhan yang bermuatan suku, itu yang saya maksud. Terima kasih. ras, Iya. dan Betul. antar golongan atau sara. Ya, yang kedua melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, yang menimbulkan kegaduhan publik, merusak fasilitas publik, ya, atau menganut atau mengembangkan atau juga menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan satu dengan Pancasila seperti fasisme, Iya. ekstrim, ya, atau separatisme. Lah itu tidak boleh, itu sesuai undang-undang itu dilarang. Ya. Nah, sanksinya apa bagi ormas tersebut? Ya pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sampai yang terberat itu pencabutan izin atau pembubaran secara langsung lewat SKP Menteri atau mungkin lewat instrumen hukum lah, seperti itulah. Gus Tom, lanjut. Itu yang saya maksud. Alhamdulillah sudah saya buka di sini. Jadi saya mempelajari itu kan sampai ke situ. Oh, ini loh. Oh, makanya saya gerakan ini, gerakan somasi ini akhirnya saya munculkan ya karena saya pelajari itu. Jika satu organisasi yang sudah melakukan seperti itu tugas negara memang untuk membungkai. Kan buktinya sudah banyak gitu loh. Buktinya banyak, nanti kan itu kita kumpulkan, kita jadikan alat bukti kalau di pengadilan kan gitu. Itu sudah kami rancangkan itu ya nanti. Ya ini saya mau menjawab belajar dari kasus Roy Suryo. Beda, kasus Roy Suryo ini kan menuduh orang ini jasa palsu, langsung menuduh. Nah ini kelemahan Roy Suryo harus membuktikan mana jasa aslinya Pak Jokowi kalau menuduh itu palsu. Beda dengan somasi nggih, Kang Cinta Damai. Beda. Jadi jenengan harus membedakan antara tuduhan dan tabayun. Kalau di sini saya menginginkan tabayun. Kita itu sayang kok kan gitu. Ayolah duduk bersama pemerintah sebagai penengah. Nanti di situ hasil dari duduk itu ya sebagai pencerah bagi bangsa ini, umat ini, seperti itu. Jadi Cinta Damai ya Leut. Ya, monggo. Jangan sampai ke depannya jangan ada kelompok yang membenarkan
dalam Betul. konteks dakwah sebagai keturunan Nabi. Biasa Betul. aja gitu. Iya, Tujuan intinya di situ. sebenarnya intiannya itu aja. Dan Jadi semoga RA bisa nanti mengawasi itu. lah, semoga gini, negara nanti akhirnya membentuk narkoba resmi pemerintah. Ya, seperti di negara-negara yang sudah ada, karena tidak dipungkiri bahwa di negeri kita ini banyak keturunan Dzurriyyah Rasulullah. Nah, itu nanti yang memberikan dia sah atau tidaknya itu bukan ormas-ormas, tapi negara gitulah. Itu kan sudah kan gitu, kuat kan gitu. So begini Gustom, walaupun RA itu ormas, ya itu bisa ya sanksi secara individual itu juga bisa. Jeratan hukum bagi oknum pelaku ya di sebuah organisasi ya manakala ada ya tindakan rasisme SARA itu bisa dilakukan tindakan secara individual ya. Jadi selain organisasi yang dapat dibubarkan, pengurus dan atau anggota ormas yang terbukti melakukan kebohongan publik ya atau tindakan rasis secara personal dapat dipidana juga, Gustom, menggunakan pasal ya terutamanya pasal 156 atau 156A KUHP tentang permusuhan kebencian terhadap golongan tertentu ya. Jika memang ya itu dilakukan di media sosial, itu dapat juga dijerat termasuk Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Tambah wakai ke bukti nih ya terkait ya penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA. Iya. Dapat juga dikenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Gustop tentang penghapusan ya diskriminasi ras, etnis, apalagi nyebut-nyebut etnis ya, terus macam-macam lah bahasanya itu ya, nah, yang menyinggung ras atau etnis ya, dengan ancaman pidana penjara juga gitu loh. Jadi bisa dilakukan secara individu negara lah, seperti Orde Baru lah, nggak ada kan yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi kan. Iya, nah alhamdulillah itu kalau makanya bukti-bukti itu kan loh, ini tambahan ya pencerahan dari Kang Sikiker itu untuk para pemirsa yang ada di sini gitu. Jadi celahnya itu banyak sebenarnya untuk membekukan RA ini. Cuma keberanian kita gitu. Makanya gerakan ini ada gerakan bukti yang ada di hati kita ya untuk menjadi suatu tindakan yang Gustom mumpung ingat ya, mumpung ingat. Monggo. Jadi kalau terbukti ya mereka itu menyebarkan kebohongan publik ya atau berita hoax ya, jika menyebarkan berita bohong ya sampai menimbulkan keonaran atau kerusuhan di masyarakat ya, ini paling mengena ya. Oknum atau ya oknum ya dapat dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu tentang peraturan hukum pidana pasal 14 dan 15 dengan ancaman hukuman itu hingga 10 tahun penjara loh Gustom ya. Wah itu ini sangat mengena ya bagi ya yang menyebarkan, kan ada ya yang menyebarkan Habib ini tidak semuanya kan lah, itu bisa dijerat dengan pasal ini itu loh. Kalau itu pembohongan publik dan menyebarkan berita hoax serta menimbulkan ya kegaduhan di masyarakat. Kalau memenuhi unsur ini maka ancamannya sampai 10 tahun gitu. Begitu Gustom. Siap, terima kasih. Nah, ini loh yang yang saya harap. Iya, monggo. Saya tempo hari itu pernah mengusulkan di tengah-tengah ketidakberfungsinya payung-payung hukum di negara kita ini, utamanya di dalam pengawasan, termasuk kesesatan akidah, menyesatkan akidah, di situ juga nggak ada fungsinya. Kemudian secara kebangsaan, pembelokan tentang pejuang-pejuang kemerdekaan, itu sudah nggak ada fungsinya kalau menurut saya. Saya tuh kemarin tuh mengusulkan tempo hari itu, mengusulkan agar kalau memang mau membubarkan RA ini, agar datang ke kedutaan besar Belanda menyampaikan apa yang dilakukan oleh RA ini serta sepak terjangnya di Indonesia ini.
Jadi menyuarakan agar menyampaikan kepada pemerintah Belanda agar RA ini dibubarkan. Karena secara legal standing pembentukan RA ini adalah di saat pemerintahan kolonial Belanda dulu. Tahun 1928 kalau nggak salah. Sebenarnya fiti-fiti itu sudah banyak, itu sudah tahu kok pemerintah itu apa yang dilakukan oleh kelompok ini, tapi kok sampai saat ini mereka diam, itu nggak ada tindakan. Bahkan yang sudah melanggar pasal pun sudah dilaporkan, mana tindakannya. Seperti kasusnya Husein, terus kasusnya Bahar bin Smith, tumpul mereka kayaknya ke sana. Jadi satu-satunya jalan kita katakanlah unjuk rasa lah kecil-kecilan ke kedutaan besar Belanda, itu akan disampaikan kepada pemerintah Belanda agar RA ini segera dibubarkan, karena yang mengesahkan dulu adalah pemerintahan kolonial Belanda di saat pembentukan RA ini. Bukan berarti kita tidak menghormati pemerintahan negara ini, tetap kita hormati. Namun apa kalau memang mereka diam, tidak peduli dengan ini, ya kita ajukan lagi kepada dulu yang mengesahkan pemerintahan dulu yang waktu mengesahkan RA ini. Ini setengah, istilahnya itu setengah menyentil telinga dari para pejabat kita sebenarnya sebagai pemerintahan yang sah di negeri ini. Tapi apa jawaban teman-teman? Kenapa kok mau minta ke pemerintahan? Apa hubungannya? Sekarang sudah nggak ada urusan dengan pemerintahan Belanda. Banyak yang protes seperti itu. Kan kita sudah ada pemerintahan yang sah. Walaupun ada pemerintahan yang sah, kalau mereka nggak peduli, kalau mereka diam, ya kita ajukan aja kepada dulu yang mengesahkan. Tahun 1928 di saat pemerintahan Belanda masih bercokol di negeri ini. Itu pernah saya ajukan seperti itu. Jadi semacam menggugah lah, menyentil telinga dari pemerintahan kita itu. Kenapa kita kok sampai datang ke kedutaan besar Belanda itu? Karena ketidakpedulian daripada pemerintahan kita itu, menurut saya seperti itu. Dilanjut, Os. Dilanjut, Bang. Family ini siapa nih? Mungkin family ini mau ngomong ya. Tadi belum ngomong ya, atau sama Mbak Nyunyun ya. Silahkan monggo. Saya bukan antek Belanda, Bang. Siapa yang antek Belanda itu? Waktu dulu legal standingnya, saat pembentukan RA itu di saat pemerintahan kolonial Belanda waktu itu, kita itu sebenarnya menyentil telinga para pejabat kita. Kenapa kok sampai datang ke kedutaan besar itu loh? Padahal pemerintahan yang sah sudah ada begitu. Ini kayak lesap nih. Ini yang dimaksud dasar antek Belanda itu RA maksudnya. Jadi bukan jenengan. Oh. Nah ini lebih percaya ketimbang NKRI. Kalau saya bukan antek Belanda, bukan antek Habib, bukan. Cuma solusi, maksud saya itu salah satu solusi. Di atas, di tengah-tengah ketidakpedulian, di tengah-tengah kediaman aparat dan pemerintahan kita ini tentang masalah ini. Maksud saya seperti itu. Panggil semua, termasuk media internasional, biar menjadi berita internasional. Baru pemerintahan kita biar mendengar dan merasa malu. Maksud saya seperti itu. Daripada kita mengerahkan beberapa orang dengan datang ke setiap wilayah kabupaten itu menggunakan biaya yang sangat besar itu. Kalau kita datang ke kedutaan paling 10-15 orang ke sana, sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita bahwa RA ini tidak ada untungnya di sini. Bahkan banyak merugikan bangsa ini di konsep apa yang sepak terjang mereka di sini itu. Nanti kan ada jawaban dari pihak pemerintah Belanda itu. Maksud saya seperti itu. Silakan dilanjut, Bang Skincare atau Bang Gustom.
Ya, teman-teman ya. Jadi perjuangan di room ini kan penting kita terus suarakan ya. Kita jangan pernah berhenti ya. Kita jangan pernah berhenti ya.